Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ibnu Pradipta, NPM 2186206060, kelas PGSD 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku remaja pengguna gadget. Lalu, apa itu gadget sendiri? Gadget adalah alat untuk mempermudah dalam menyelesaikan tugas, serta penggunaannya ialah kalangan remaja dan anak usia dini yang masih labil dan spiritual, namun dapat menyebabkan perilaku buruk. Penggunaan perangkat yang berkepanjangan mengubah perilaku remaja tersebut. Masa kanak-kanak hingga remaja berarti masa di mana individu bersosialisasi untuk memilih perannya dalam kehidupan. Lalu awal kemunculan gadget sendiri itu tidak bisa dijelaskan secara menyeluruh. Ini disebabkan karena kata gadget bukanlah lambang dari sebuah barang atau benda, namun klasifikasi dari banyak jenis komponen seperti handphone. Untuk itulah, jika berbicara tentang sejarah gadget, artinya sama seperti membahas tentang sejarah dari perangkat handphone. Awalnya, istilah handphone belum dikenal karena alat komunikasi ketika itu masih menggunakan perantara kabel atau menggunakan sinyal radio, yakni hand-talkie atau walkie-talkie. Ketika itu, perangkat telepon belum disebut gadget sepenuhnya karena penggunaannya masih tergolong sulit dengan bobot 35 pon. Kemudian di generasi pertama dan kedua, telepon dimodifikasi sehingga lebih ringan dan sudah menggunakan antena mini untuk menangkap sinyal radio tersebut. Selanjutnya, alasan remaja menggunakan gadget adalah selain untuk komunikasi, juga memiliki kemampuan untuk menghibur dirinya dengan audio, video, fotografi, game, dan lain sebagainya, dan juga sebagai alat untuk menambah teman dari berbagai daerah maupun dari negara lain, serta juga meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita di era modernisasi saat ini. Dampak positif dari gadget sendiri adalah yang pertama, mempermudahkan komunikasi. Gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara SMS, telepon, ataupun menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Yang kedua, menambah pengetahuan. Kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs-situs tentang pengetahuan dan dengan aplikasi di dalam gadget tersebut, seperti kita jumpai ketik kompas.com dan lain-lain. Untuk yang ketiga, menambah teman. Banyaknya jejaring sosial yang bermunculan saat ini, kita dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaring sosial tersebut.
Lalu yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran model baru. Hal ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran. Terciptanya metode-metode baru yang membuat siswa maupun memahami materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Lalu untuk selanjutnya, dampak negatif dari gadget tersebut. Yang pertama, waktu terbuang sia-sia. Jadi mereka sering lupa diri dengan menggunakan waktu untuk aktivitas yang tidak terlalu penting, padahal waktu bisa digunakan untuk aktivitas yang mendukung kematangan berbagai aspek perkembangan pada dirinya. Untuk yang kedua, perkembangan otak menjadi terganggu. Terlalu lama dalam sehari-hari bermain gadget sendiri dapat mengganggu perkembangan otak, sehingga mengalami hambatan dalam berbicara atau tidak lancar dalam berbicara, dan menghambat kemampuan dalam mengapresiasikan pikirannya. Untuk yang ketiga, banyak fitur atau aplikasi yang tidak relevan atau tidak dianjurkan pada anak usia dini. Untuk yang keenam, menurunkan daya konsentrasi anak dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat melakukan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri, atau bisa mengakibatkan anak menjadi manja dan lain sebagainya. Yang ketujuh, semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menyuguhkan segala hal yang mestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Yang kedelapan yaitu krisis percaya diri. Jadi krisis percaya diri yaitu banyak anak kecanduan gadget dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, yang berdampak psikologis, terutama krisis percaya diri dan perkembangan fisik anak. Untuk selanjutnya yang kesembilan, radiasi gelombang elektromagnetik dari gadget ini dapat mengakibatkan radiasi gelombang elektromagnetik yang efeknya tidak akan terlihat tapi akan terasa secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu cara mengatasi kecanduan gadget pada remaja ataupun anak-anak tersebut. Cara pertama yaitu tingkatkan persahabatan. Langkah pertama dalam mengatasi kecanduan gadget ini adalah dengan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman. Untuk mencapai ini, Anda dapat berlibur bersama. Jika Anda selalu sendirian, Anda akan selalu merasa kesepian. Jadi ini menyebabkan kita cenderung bermain gadget karena kesepian tersebut. Ini mengarah pada pemutaran gadget. Jika Anda memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman Anda, jangan mengambil perangkat satu sama lain. Silakan habiskan waktu Anda untuk mengobrol dan bersenang-senang bersama mereka. Jauhkan gadget Anda dari orang-orang terdekat. Maka cara itu akan
mengatasi kecanduan dari gadget. Untuk yang kedua adalah mematikan perangkat sebelum tidur. Langkah selanjutnya untuk mengatasi kecanduan perangkat ataupun gadget tersebut adalah mematikan perangkat 30-60 menit sebelum tidur. Cara ini paling efektif karena ketika kita menghidupkan gadget saat kita tidur, maka akan berakibat fatal ataupun mengakibatkan penyakit pada diri kita. Untuk metode ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi digunakan setiap hari. Ini juga memungkinkan kita untuk tidur lebih cepat dan lebih baik, sehingga membangunkan mata, pikiran, dan tubuh Anda lebih segar. Untuk yang ketiga yaitu penghapusan aplikasi. Jadi yang menyebabkan kecanduan selanjutnya adalah aplikasi ini. Setiap orang memiliki beberapa aplikasi yang sering terbuka. Nah, aplikasi memang sering bikin ketagihan. Saya menyarankan kita harus menghapus atau menjeda aplikasi tersebut. Dengan begitu kita tidak perlu sering membuka gadget untuk melihat aplikasi tersebut. Daripada main gadget, kita bisa baca buku, mengisi waktu luang, dan lain-lain. Untuk yang keempat, mengetahui dampak kecanduan perangkat. Hal terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecanduan perangkat adalah dengan membaca atau mengetahui apa dampak kecanduan dari perangkat tersebut, dari penyakit fisik hingga penyakit mental. Ada banyak efek kecanduan perangkat seperti gadget tadi. Setelah Anda memahami dampaknya, mungkin Anda akan berpikir dahulu sebelum menggunakan gadget. Pecandunya biasanya tidak menyadari bahwa mereka kecanduan. Kecanduan perangkat dapat mengubah bahan kimia di otak dan mempengaruhi pola fisik, mental, dan perilaku seseorang. Jadi intinya, gadget itu bukan hanya memberikan dampak positif saja, namun di samping itu gadget juga memberikan dampak negatif pula. Yang kedua hal tersebut, ada cara untuk menanggulanginya para pecandu gadget tersebut. Jadi kita sebagai remaja yang bijak dalam bermain gadget, kita harus mengetahui kapan waktu penggunaan gadget tersebut, menggunakan gadget seperlunya, menggunakan aplikasi seperlunya, dan lain sebagainya. Lalu peran orang tua pun sangat berfungsi ataupun penting dalam mengatasi penggunaan gadget tersebut. Karena jika orang tua tidak membatasi penggunaan gadget pada anaknya, memungkinkan anak tersebut dapat berubah secara mental ataupun sifatnya secara cepat.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali topik walidaya walidaya inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.